Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Abraham Maslow ini lahir di Manhattan, yaitu di New York, pada 1 April tahun 1908, dan ia meninggal dunia pada 8 Juni tahun 1970 pada usianya yang ke-62 tahun. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Skilowsky Maslow. Abraham Harold Maslow ini adalah seorang psikologi Amerika yang banyak pihak dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Ketenarannya dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu humaniora seperti geografi dan demografi. Namanya menjadi terkenal setelah ia merumuskan teori hierarki kebutuhan, yakni sebuah konsep kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan sehingga manusia dapat mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia, yang diperingkat menurut tingkat kepentingan mulai dari kebutuhan tingkat rendah atau biogenik hingga kebutuhan tingkat tinggi atau psikogenik. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang tingkat lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, merupakan hal mutlak yang harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan atau minuman, nutrisi atau makanan, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual. Seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi ini. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, teror, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan psikologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena mereka merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau rasa cinta. Kebutuhan ketiga adalah rasa cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, keempat ada kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud ini adalah dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bentuk harga diri, menghargai diri sendiri, atau percayaan pada diri sendiri dan meraih penghargaan. Dan yang kedua itu bentuk penghargaan pada orang lain, atau mendapat status, pangkat, dan gelar. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri, mendapatkan kepuasan tersendiri dari sesuatu yang ia capai. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seseorang individu untuk memenuhi keinginan mereka. Contohnya, seperti saat kita sudah bekerja, kita bisa membeli barang yang kita inginkan sendiri, itu merupakan sebuah kebanggaan atau apresiasi untuk diri kita sendiri.
Maslow juga menjelaskan ada beberapa tipe dari aktualisasi diri ini, yaitu yang pertama ada acceptance and realist. Bagian ini merupakan kondisi ketika seseorang bisa menerima semua kenyataan, baik terkait diri mereka, orang lain, atau lingkungannya. Yang kedua ada problem centering. Problem centering ini berarti seseorang individu selalu termotivasi untuk bertanggung jawab dan memprioritaskan etika dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga ada spontaneity. Artinya adalah mampu beradaptasi secara spontan dalam suatu kondisi. Autonomy and solid. Artinya memiliki kebebasan dari privasi yang tinggi. Setiap manusia membutuhkan ruang tersendiri dalam pribadi dirinya. Tidak semua hal harus dikekang dan juga tidak harus di-share ke khalayak umum. Yang keempat, ada continued freshness of appreciation. Tipe ini merupakan individu yang mudah bersyukur atas segala pencapaian yang berhasil mereka raih. Merasa berhasil dan aman dengan pencapaian yang dirasakan. Yang kelima, ada peak experience. Tipe ini menjadi tipe aktualisasi diri yang paling tinggi, karena orang selalu memandang sesuatu hal dengan positif, sekalipun berada di dalam kondisi yang buruk. Kejadian buruk itu akan dipandang sebagai pembelajaran. Sekian dari presentasi saya mengenai Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Bila ada salah kata atau pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.